Masuk ke energi zodiak mingguan dari bulan Juli 2026 ini kita buka ya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sama minggu keempat. Ada energi apa aja sih? Kita buka sama-sama dari kartu konfirmasinya, terus hal apa yang harus kita lakukan ketika energi itu ada. Nah, kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini energinya kita buka buat zodiak siapa kali ini. Halo. Buat zodiak Libra, seperti apa sih energi mingguannya di zodiak Libra ini bulan Juli 2026 ini? Kita buka sama-sama ya. Libra ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga ke depannya. Bijak dalam menerapkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Libra, energinya seperti apa ini kartunya? Halo. Sebelum masuk ke energi mingguan, kita buka dulu di diri Libranya ada apa sih di bulan Juli 2026 ini. Ini Libra ada Queen of Pentacle. Dari segi uang, keadaan, duit ada gitu ya, bisa ngasih ke orang-orang yang kita sayang gitu. Yang namanya bisa ngasih gini berarti kita juga ada keberlimpahan, ada rezeki, mudah-mudahan banyak milik rezekinya ya. Ini kartu Queen of Pentacle gini, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan biasanya bisa terkejar. Jadi silahkan kalau punya keinginan, punya kemauan, kejar aja gitu ya, mudah-mudahan segera didapat. Di energi Queen of Pan ini, Queen of Pentacle. Ini energi mingguannya, buka dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat, ada energi apa aja. Lalu nanti kita buka pakai kartu konfirmasi plus sarannya ya. Buka dulu energi mingguannya. Di minggu pertama ada energi Hermit, katanya nyari jalan. Di minggu kedua ada energi Emperor, tentang keberanian. Di minggu keempat ada energi capek, lelah. Di minggu kelima ada energi The Devil, godaan. The Devil, godaan. Gini Kak, kita kepinggirin aja dulu Libra ya. Energi-energinya gini. Sekarang masuk ke minggu pertama. Minggu pertama ini lagi berjalan. Ada energi Hermit. Hermit di sini adalah petunjuk. Ada petunjuk gitu. Walaupun kita nyari gitu ya. Nyari ini petunjuk ke sini biasanya Hermit datang mah dari alam, dari keadaan diperlihatkan gitu ya, cara-caranya atau keadaannya. Cuman kadang Hermit juga bisa berbentuk ujian di kehidupan kita ya, ujian buat menemukan jalan terbaik gitu di kehidupannya, harus kemana sih, mau gimana sih. Kita buka ya kartu konfirmasi tentang Hermit ini. Mudah-mudahan di minggu pertama kita siap, kita kuat, Libra kuat ngadapin ujian untuk petunjuk kehidupannya. Di sini ada energi Four of One, tentang pondasi hubungan akan kuat gitu ya. Pondasi hubungan, pondasi keadaan akan kuat. Ini tentang pondasi. Akan kuat pondasi hubungan yang nguatin gitu ya. Ini tentang energi yang nguatin. Sekarang ada perenungan tentang kecurangan, tentang Page of One, harapan. Nah, di sini ini minggu pertama kayak diperlihatkan gitu ya, di saat kita punya hubungan sama seseorang, di saat kita ngejalani hubungan sama seseorang, perasaan kuat, hubungan tuh bisa mampu, tapi kok dibalik ini semua kayak terlihat ada kecurangan gitu. Makanya saat ini Libra kayak merenung, kayak mikirin ini benar gitu, keadaannya kayak gini gitu, ini benar gitu curang. Soalnya keadaan yang sekarang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita usahakan, yang kita lakukan. Kemarin kita ngusahain yang terbaik, usahain apapun itu menurut Libra baik, tapi kok kenyataannya kayak gini gitu, kayak diperlihatkan tentang kejelekan-kejelekan seseorang. Saran kita harus apa sih buat zodiak Libra di keadaan ini? Libra, sarannya ini ada kesedihan. Kalau sedih ya sedih aja gitu ya, nggak usah dipendem, silahkan aja. Ada energi sedih, kayak kepikiran terus. Soalnya ini tentang kecurangan, tapi kan di sini diperlihatkan gitu ya dari Hermit ini untuk kebaikan kita ke depan. Kita buka dari kecurangan dari mana sih? Three of Cup, berbagi kebahagiaan. Yang ngalangin ini semua tentang Emperor, tentang keberanian. Targetnya Hermit, masih nyari jalan.
ini kemana sih, nyari jalannya benar nggak sih, yakin nggak sih gitu, kayak nggak yakin buat keadaan ini ya. Tapi benar apa tidaknya ya kita jalanin aja, nanti juga diperlihatkan. Biasanya hermit datang gini, apapun dipermudah gitu ya, nggak akan sesulit itu. Tapi ya kita harus menerima keadaannya, karena hermit dari alam kayak diperlihatkan gitu, bisa aja ke kitanya bentuk ujian buat kehidupan kita. Tapi setelah ujian itu lewat, nah kita bakal ada perubahan yang lebih baik. Libra akan punya perubahan yang lebih baik. Ini masuk ke fase perenungan, sabar dengan apa yang dilihat, sabar dengan apa yang terjadi. Tapi kadang bercampur sama ada devil ya, di sini ada devil. Cuman gini Kak, dari keadaan semua yang terjadi, dari runtutan deretan cerita sampai adanya kecurangan, kita jadi bingung. Ini kemana sih nantinya jalan ke depannya ketika udah terlihat seperti ini? Di sini ada the strength, sabar dulu. Tapi energi sabarnya nggak nutup the devil ya. The devil masih ada kecurigaan, ketakutan. Ada energi pack of fun, energi berharap. Ada four of cup, energi tentang perenungan. Ada energi nine of pentacle, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ada energi the death, tentang peleburan, udah berakhir semua. Energi berakhir. Four of cup tentang perenungan. Kita merenungi apa yang diharapkan. Four of cup tentang ngelamun ya, ini udah ada peleburan. Sebenarnya targetnya gini lah, yang kita harapkan kebaikan gitu ya di hubungan ini, perbaikan, kebaikan. Tapi kalau yang adanya seperti ini energinya kecurangan, mau nggak mau di sini ada kehancuran. Soalnya kecurangan gitu kayak nggak nyukurin gitu ya apa yang dimiliki. Di sini Libra ada ngusahain, tapi seseorang di sana ada curang, mau gimana lagi gitu. Ini kayak makanya sedih ada gitu, kayak kita mau ngelepas sesuatu, seseorang yang mungkin kita harapkan dia terbaik buat kita. Ini tutup energinya ya Libra. Di keadaan ini kita tutup energinya, masuk ke energi kedua. Di energi kedua ada Emperor. Emperor ini tentang keberanian. Di minggu kedua ada keberanian buat maju. Tapi majunya kemana? Yang pasti energi Emperor ini di sini Libra udah berani gitu ya ngambil keputusan, udah berani maju apapun resiko yang kita temui di depan, berani. Karena Emperor biasanya udah siap dalam segala hal buat ngambil keputusan atau buat maju. Ini dari rasa kecewa. Dari rasa kecewa ini Libra di sini ngambil keputusan yang tegas untuk maju, mencari kebahagiaan di depan. Kartu tengahnya seperti apa sih? Ini berusaha nolak, tapi ada the devil, ada godaan. Targetnya susah buat nyampe target. Gini ya, yang namanya the devil, godaan memang susah buat diperbaiki. Jadinya kayak dari rasa kecewa ini ya udah aku nyari kebaikannya, walaupun harus maju dari keadaan ini ya maju gitu, walaupun harus pergi gitu ya, buat ninggalin rasa kecewa itu. Soalnya mau nggak mau ngusahain di sini juga susah. 5 koin karena ada the devil, ada godaan. Nah ini sarannya, dari keadaan ini kita rencanakan sesuatu, akan ada keberhasilan dari desain, dari rencana kita. Terus rencananya harus apa sih gitu ya, tergantung masalahnya. Dari permasalahan Libra juga tahu, oh ini aku rencana ke depan mau ke sini, mau ke sana gitu. Nah itu yang harus dilakukan, daripada terjebak di sini ada the devil yang ujung-ujungnya nyakitin diri kita. Terus ketika kita terjebak di hubungan the devil ini, energi pencapaiannya juga susah. 5 koin di sini ya. Emperor Kak, kita mau ngambil keputusan berani di minggu kedua. Nine of Pentacle, energi mensyukuri apa yang dimiliki, tapi ada godaan di sini. Targetnya Queen of Wands. Target dari the devil ini adalah memperbaiki diri kita. Walaupun mungkin yang salah orang lain gitu ya, tapi di energi itu kita belajar tentang arti apa ini ya, tentang mensyukuri yang kita miliki, yang kita punya. Ini energinya menolak, King of Wands. Ngikutin kata hati, perasaan. Targetnya Ace of Pentacle. King of Wands.
ngikutin kata hati, ini kayak punya ketegasan lah ya, kita nolak sesuatu yang jahat ke kita, terus lebih fokus ke keadaan untuk perubahan. Karena mau gimana pun juga ketika kita ngusahain sesuatu yang salah, mau seyakin apapun, kalau kita ngusahain sesuatu yang salah nggak akan ada perubahan sama sekali di kehidupannya, malah sama aja seperti gitu-gitu aja. Itu yang ada malah capek sendiri di pikiran, nggak akan menemukan keberhasilannya, yang ada capek lelah gitu di pikiran. Jadi mau gimana lagi kalau keadaannya seperti ini, ya kita mau nggak mau rencanain sesuatu untuk kebahagiaan diri kita ke depan. Maksain di sini juga nggak akan bisa, Kak. Ini di minggu kedua udah mulai punya keberanian gitu ya untuk ngerencanain sesuatu, tapi sesuatunya buat kebahagiaan diri. Libra, kita tutup energinya. Libra, tutup energi pertama ya. Lanjut ke energi ketiga. Di energi ketiga ada energi lelah. Kayak capek gitu ya dengan semua yang terjadi nih. Aku udah capek nih, udah lelah dengan semua yang terjadi di minggu ini. Sebelum lanjut, yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih yang udah berlangganan di channelnya, makasih yang udah personal reading, yang udah belanja di linknya silahkan klik aja, ada produk apa aja. Kita lanjut ya. Ini ada rasa lelah, capek. Ada energi lelah, ada energi capek di pikiran. Capek gini karena kita ngusahain sesuatu tapi nggak ada keberhasilan gitu. Sekarang udah berharap aja lah, mudah-mudahan yang terbaik datang. Ketika datang yang terbaik, ini kita langsung maju. Energi lelah capek ini sama, ini juga lelah capek ya. Mau gimana lagi, ngusahain mah udah, mending sekarang sabar aja dulu, nunggu kesempatan baik datang. Sekarang keadaannya kayak gimana ini, dari energi yang kayak gimana sendiri ya. Sekarang nutup diri gitu, nyenangin diri dulu karena ini ada yang udah berakhir. Kartunya King of Pentacle yang ngalangin keberlimpahan. Jadi gini, di saat semuanya hancur gitu, di saat hubungan hancur, keadaan hancur, kadang ngeremet ke keadaan gitu ya, ke keberhasilan, ke King of Pentacle. Harusnya kita harus bisa ngebedain mana perasaan, mana kesibukan itu, mana King of Pentacle, mana kesuburan. Caranya gimana? Kita tenangkan dulu kartu tengah tentang ketenangan di perasaan. Ini harus yakin bahwa peleburan saat ini akan ada perubahan baik ke depan. Kenapa harus tenang seperti ini? Biar nggak ngaruh ke keadaan kita, ke rezekinya ya. Karena the death yang emang udah datang ya datang, the death peleburan datang ya mau gimana lagi. Tapi sebenarnya kalau the death dari alam, dari keadaan, itu untuk perubahan kita ke depan. Ini ada desain juga, ada rencana. Dari kehancuran ini kita harus merencanain ke depannya, harus gimana mau gimana ya. Jangan hanya diam di sini. Libra, sekarang ada peleburan. Ada Knight of Pentacle, ngejar uang. Ada harapan, ada ikatan. Ada kebingungan sendiri, Page of Swords. Dari the death ini peleburan gitu ya, hancur. Hancur, Libra ini hancur. Tapi dari kehancuran ini fokus kita ke Knight of Pentacle, ke uang, ke rezeki. Harapan, ikatan ya biarkan aja gitu, kita nggak usah banyak mikirin ke situ, yang penting fokus aja ke perubahan diri kita. Caranya di sini nenangkan dulu perasaannya, tenangkan perasaan, lebih bersabar lagi. Ada energi the strength, Queen of Wands, perbaikan diri kita. Jadi ada waktu yang tepat untuk energi ini, untuk keadaan sekarang gitu ya, di saat semuanya kacau. Di sini kita harus sabar dulu, perbaiki diri kita. Ini yang ngehalangin dari diri kita sebenarnya, bukan dari orang lain. Biar kitanya tenang dulu, nyaman dulu di keadaannya. Emang berat gitu ya, seberat itu. Cuman kita lebih ke berjaga-jaga aja di sini supaya nggak ngerebet ke rezekinya, ke King of Pentacle. Soalnya kalau hancur di hubungan, nantinya ngerembetnya ke keadaan, rugi sendiri kita gitu ya. Ini yang ngalangin King of Pentacle, keadaan. Kita harus memulai lagi gitu ya, kayak yang males buat memulai lagi keadaan. Soalnya berasa kemarin juga susah gitu, tapi di energi ini kita harus bisa. Ace of Swords ini yang bikin, yang jadi penghalang dari
keadaan rezeki. Mau nggak mau dari kehancuran ini kita harus memulai lagi dari awal. Emang nggak akan semudah itu, ini energi sulit. Tapi sulit di sini bisa dikejar gitu ya, nggak sulit tapi susah dikejar, itu yang bingung. Targetnya ke penerimaan. Mau nggak mau kita harus menerima keadaannya. Untuk kebaikan kita aja ya, untuk kebaikan diri kita. Soalnya apa? Setelah penerimaan, setelah ketenangan, ini kita rencanain sesuatu. Dari rencana ini akan ada keberhasilan, soalnya desan rencana ya. Kita tutup energinya. Lanjut ke energi keempat. Di energi keempat ada the devil, ada godaan. The devil. Nah ini yang berat mah Libra, soalnya kita susah gitu ya buat ngelepas the devil, karena the devil ini kayak keterikatan tapi sama sesuatu hal yang gak baik untuk kita buat jangka panjang. Mungkin sekarang gak berasa hukumannya atau rasa sakitnya, rasa gak enaknya, tapi nanti di depan berasa biasanya the devil. Ini ada energi esopan, kita bisa aja ngikutin nafsu kita, ngikutin devil ini gitu ya, tapi kita juga bisa menghindar dari energi ini. Pilihannya cuma dua, mau ngikut di sini atau mau pergi untuk kebahagiaan kita. Soalnya kayak keterikatan gitu. Ini justice, tentang hukuman, tentang tabur tuai dari kehancuran. Ada 3 episode, ada kecewa, sakit hati. Biar ngelepas ini ya, kayak karma, kayak sekarang ngelakuin kejahatan, balas lagi kejahatan, atau hari dulu ngelakuin kesalahan, sekarang dapat hukumannya. Nah di energi sekarang sebenarnya ketika the devil itu datang, kita lepaskan the devil itu biar tenang, jadi kitanya nggak salah jalan. Jangan sampai ketika kita disakiti sama seseorang, kita balas lagi rasa sakitnya gitu ya, ini aku harus gini, harus gitu. Kalau energinya kayak gitu, sama aja ngehancurin diri kita sendiri. Mending fokus aja ke kebahagiaan kita ya, nggak usah kita mikir tentang dendam, tentang sakit hati, kecewa. Justru ikutin kata hati di sini ya. Libra juga tahu, oh ini baiknya ke sini gitu. Kalau ke sana bisa aja, kalau buat dendam bisa aja. Karena datang dari rasa kecewa. Tapi harus ingat, di depannya pasti akan ada balasan. Jadinya mending kita ngikutin kebaikannya aja. Di sini kehancuran dari ikatan. Kehancuran dari ikatan. Target kehancuran ini sebenarnya untuk perbaikan diri kita, walaupun ngejalaninnya berat gitu ya, ngejalanin ini semua. Tapi di sini proses Kak untuk perubahan Libranya sendiri. Ada justice, kartu tengah, ada tabur tuai. Anggap aja gitu ya, permasalahan sekarang atau kehancuran saat ini, anggap aja sesuatu yang kita lakukan di masa lalu tentang kesalahan. Ini masa lalu, kesenangan, kebahagiaan masa lalu tentang kesalahan. The Death tentang peleburan. Targetnya untuk menemukan jalan terbaik. Jadi kayak mutus hubungan karma ya, mutus hubungan hukuman. Sekarang ya udah terima gini, kedepannya kita usahakan yang terbaik agar hukuman gak datang di depannya nanti. Ini 3 episode tentang rasa sakit hati, kecewa. Ada justice, ada tabur tuai. Tuh, gagal kita ngusahainnya. Tapi gini ya, ketika kita saat ini tersakiti terus maju di depan, kita punya dendam, wah dendam ini maju gitu ya, nantinya nggak baik juga ke kitanya. Ini tentang peropan, tentang fondasi hubungan di depan untuk kebaikan. Udahlah maju ke depan untuk kebahagiaan ya. Ada justice juga, ada tabur tuai. 5 episode tentang rasa lelah, rasa capek. Yang penting semangat aja buat maju ke depan untuk kebahagiaan. Peropan, fondasi, mudah-mudahan fondasi hubungannya bisa kuat di depan ya. Seperti itu Libra, energinya ini. Makasih banyak buat zodiak Libra dimanapun berada. Ini terima kasih ya. Kita tutup energinya. Jadi di sini kita mutus hubungan karma ya, mutus tabur tuai, biar kedepannya nggak terbalas lagi rasa sakitnya ya. Kita nggak usah ngebalas rasa sakit yang ada. Sekarang fokus aja ke kebahagiaan diri Libra sendiri. Seperti itu Libra energinya ini. Makasih banyak buat zodiak di hari ini. Besok 4 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di sekitar.